malam Bu. Mm-mm. Nama saya Ragil, Profesor Raffi Wicaksono, mahasiswa Universitas Erlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Oke. Di sini saya ingin melakukan kegiatan knowledge sharing untuk pemenuhan tugas dari knowledge management tentang kepustakawanan. Untuk Oke. sebelumnya, untuk sebelumnya saya mohon izin bertanya Bu tentang nama Ibu dan daftar riwayat Ibu mulai dari jabatan hingga mungkin pendidikan saat ini. Oke. Nama saya Yustin Lesti Citrasari. Saat ini saya kerjanya di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Dia merupakan salah satu sekolah kedinasan milik Kementerian Pertanian, dan di sana saya sebagai pustakawan tingkat ahli pertama di pustakaannya di sana itu. Saya jadi pustakawan baru sekitar 4 atau 5 tahunan inilah gitu. Tingkatannya ada di pustakawan ahli pertama sih. Mungkin itu riwayat saya gitu yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk latar belakang pendidikan, saya S1-nya ada di Universitas Airlangga, sama kayak Ragil, di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, di prodinya Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Terus untuk S2-nya ini saya baru saja menyelesaikan pendidikan S2 saya ini di Magister Ilmu Komunikasi Peminatan Ilmu Perpustakaan di Universitas Pajajaran di Bandung. Ya, untuk pertanyaan berikutnya Bu, sekarang ini kan kita ini udah masuk ke era 4.0 khususnya untuk di Indonesia. Walaupun mungkin era 5.0 sudah mulai berjalan. Di era 4.0 ini kan bisa dibilang semuanya itu sudah serba wireless lah, tanpa ada bisa tanpa tatap muka ataupun hanya melalui video seperti ini aja kita sudah bisa bertemu ataupun berbicara. Nah, untuk di perpustakaan sendiri Bu, apakah di era 4.0 ini perpustakaan yang berbentuk fisik masih dibutuhkan seperti zaman perpustakaan dahulu yang masih berbentuk konvensional? Apakah mulai sudah bergeser dan mulai kehilangan arahnya untuk di perpustakaan bentuk fisiknya ini? Oke, pertanyaan lagi sih, kalau menurut saya pribadi sih, untuk perpustakaan secara fisik itu, kalau menurut saya pribadi itu masih tetap diperlukan, karena bagaimanapun ya memang sekalipun sekarang pelayanan bisa dilakukan secara virtual, namun memang ada beberapa hal yang mungkin masih tidak bisa untuk dilaksanakan secara virtual juga gitu. Bukan hanya kalau untuk sektor di pelayanannya mungkin iya secara virtual bisa dilaksanakan, sekarang ini sudah jauh lebih baik dilaksanakan, tapi kegiatan di dalam perpustakaan itu kalau saya sebagai pengelolanya itu ada beberapa yang memang tidak bisa dilakukan secara virtual gitu. Jadi kan di dalam perpustakaan tetap masih ada kegiatan lain yang mau tidak mau ya harus dilakukan di dalam perpustakaannya sendiri begitu. Jadi kalau saya untuk secara fisiklinya memang masih diperlukan, tapi mungkin secara fisikly perpustakaan itu bisa berinovasi untuk lebih ya bisa memodernisasi dirinya sendiri untuk bisa tetap eksis di 4.0 ini sih gitu kalau menurut saya. Apalagi peminatnya anak-anak muda sekarang kan lebih secara inovasi dan kreatifnya kan lebih 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 tinggi lagi ya, lebih sangat rasa ingin tahunya atau segala macam kan masih lebih besar lagi dibandingkan dulu gitu kan beratnya. Tapi kalau saya pribadi untuk perpustakaan secara fisik itu masih tetap menurut saya itu masih perlu, bagaimanapun tetap masih perlu, karena kadang juga ada beberapa istilahnya beberapa user ya, beberapa pengguna itu yang mungkin mereka masih lebih nyaman untuk datang ke perpustakaan dibandingkan secara virtual gitu. Jadi makanya itu
masih secara fisik masih sangat diperlukan gitu kalau menurut aku. Berarti di perbandingannya sekitar 50% ya Bu, digital dengan fisiknya Bu. Iya, bisa jadi seperti itu gitu. Karena ada juga pengguna itu yang mungkin masih belum nyaman dengan membaca secara virtual gitu kan. Mereka masih lebih nyaman membaca melalui buku secara handbook gitu kan, secara buku memang dipegang gitu lah ibaratnya. Masih ada beberapa pengguna yang seperti itu. Jadi mau tidak mau ya perpustakaan harus bisa memfasilitasi dan mengakomodir semua penggunanya gitu kan, sesuai dengan kebutuhannya gitu. Untuk berikutnya Bu, kalau tadi kan kita membahas tentang kayak perpustakaan itu masih dibutuhkan di era 4.0 ini Bu. Nah, untuk pekerjaan sebagai pustakawan ini Bu, sebelumnya kan saya pernah kayak mendengar ataupun membaca ada katanya kalau pekerjaan pustakawan ini bisa tergeserkan sebentar lagi karena di era yang berikutnya ini kan teknologi udah semakin maju. Itu gimana sih Bu tanggapan Ibu jika eh, kemungkinan nanti terjadinya jika ada pergeseran seperti itu? Kalau saya pribadi pergeserannya karena bagaimanapun berkembang secara bagaimanapun teknologi itu tetap masih membutuhkan sosok pustakawannya karena bagaimanapun pustakawan itu tetap diperlukan karena dia yang punya ilmunya perpustakaan begitu kan. Jadi misalnya kayak untuk klasifikasi itu memang ada namanya sistem IDDC seperti itu, tapi pustakawan itu masih tetap memiliki peran yang penting untuk menentukan ya terutama itu tadi lah contohnya untuk ibaratnya untuk sistem klasifikasi di perpustakaan itu sendiri, katalogisasi ya maupun untuk ya apalagi pengembangan koleksi perpustakaan juga gitu. Jadi saya rasa kalau untuk digeser benar-benar yang tidak membutuhkan sama sekali pustakawan nanti ke depan saya rasa belum sampai di situ juga sih karena gimana pun berkembang pesat seperti apapun teknologi masih tetap membutuhkan namanya pustakawan gitu karena tidak mungkin kan teknologi itu berjalan sendiri tanpa ada humannya di belakangnya itu kan yang berperan tidak mungkin pasti tetap membutuhkan humannya juga gitu jadi bagaimanapun profesi pustakawan itu masih tetap dibutuhkan kalau saya tapi mungkin secara ininya aplikatif pekerjaannya mungkin lebih terbantu dengan adanya teknologi informasi. Jadi teknologi itu bukan dijadikan sebagai apa ya musuh gitu, enemy itu bukan, tapi itu adalah salah satu tools untuk pustakawan memperingankan pekerjaan dia di perpustakaan itu sendiri karena pekerjaan di perpustakaan itu kan cukup banyak sekali dan cukup variatif sekali gitu. Mungkin Sajil pernah waktu magang kan tahu sendiri yang mindset orang-orang yang mungkin di perpustakaan itu nggak ada pekerjaan atau apa. Itu menurut saya masih salah besar gitu kan. Justru malah di perpustakaan itu banyak sekali pekerjaan dan tidak tidak kalah dengan pekerjaan teman-teman yang di lain misalnya divisi keuangan atau divisi apa ya kepegawaian dan sebagainya lah banyak kalau di kantor di perusahaan pun juga pekerjaannya tidak kalah banyak gitu bahkan mungkin bisa dibilang sirkuler kan gitu. Jadi antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lain itu saling keterkaitan satu sama lain jadi tetap fungsi pustakawan tetap akan dibutuhkan bagaimanapun juga sekalipun dengan adanya teknologi itu hanya toolsnya saja alatnya saja untuk mempermudah kita selaku pengelolanya dan sekaligus pustakawan itu untuk gimana sih mengelola perpustakaan yang tempat kita kerja ini supaya lebih efisien lagi gitu loh untuk waktunya gitu terutama dalam sektor pelayanannya ke pengguna gitu sih itu kalau menurut saya. Iya, soalnya juga khususnya di daerah saya walaupun dekat ibu kota juga prinsip orang terhadap pustakawan ya masih seperti itu kayak Nah apa sih itu dia pustakawan itu.
Nah itu kerjaannya dia, apa? makanya itu memang itu dia sih. Itu memang salah satu tantangan yang dihadapin oleh ya kita selaku pustakawan sih gitu. Saya di tempat kerja pun juga mengalami tantangan hal yang seperti itu. Jadi merubah mindset orang terhadap perpustakaan itu gitu. Itu yang susah sekali. Itu sih kalau menurut saya. Untuk ini apa namanya, eh, gimana sih Bu cara, kan tadi kalau disangkutkan dengan pertanyaan sebelumnya, kayak di sisi pustakawan itu kita di untuk beberapa orang tertentu yang masih dianggap seperti pustakawan itu kerjanya kalau nggak jaga buku paling ngurusin perpustakaannya aja gitu. Itu gimana sih Bu cara supaya kita bisa merubah mindset seseorang, biarin orang tersebut tuh kayak, oh ternyata pustakawan kerjanya nggak begini aja loh, ada pekerjaan yang lainnya seperti kayak untuk klasifikasi buku ataupun untuk jadwal-jadwal masuk dan keluarnya buku dari perpustakaannya itu sendiri. Ya, kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang, ya kebanyakan orang punya mindset seperti itu karena mereka memang tidak tahu dan tidak memahami pekerjaan pustakawan yang sebenarnya itu kayak gimana gitu kan memang. Tapi ya untuk menghadapi orang-orang seperti itu sih ya kita berupaya dengan semaksimal mungkin kita menunjukkan kinerja kita sebagai pustakawan itu sampai di mana, sampai sejauh mana gitu, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki gitu kan. Jadi kepemimpinan di instansi pun juga seperti itu. Jadi memang tidak mudah untuk merubah mindset orang, itu tidak semudah seperti membalikan telapak tangan ya. Hari ini kita beritahu besok berubah, tidak bisa seperti itu. Memang harus step by step, pelan-pelan gitu. Tapi ya memang itulah tantangannya. Kalau menurut saya sih memang tetap berusaha untuk semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan uh, knowledge yang kita miliki tentang dunia perpustakaan itu seperti apa gitu. Karena kalau kita mau menjelaskan satu persatu ke orang juga capek sendiri yang ada kita gitu kan. Kita menjelaskan malah orang tetap tidak akan paham, tidak akan tahu bagaimana pekerjaan kita gitu karena orang tidak berkecimpung, dia tidak berkecimpung setiap hari di pekerjaan tersebut gitu kan. Yang bisa dilihat oleh orang lain ya hasil dari pekerjaan kita itu. Makanya ya semaksimal mungkin kita mampu menunjukkan hasil pekerjaan kita sendiri itu gitu. Mau orang berkata apa sih, kalau saya pribadi sih saya sudah masa bodoh lah ibaratnya seperti itu. Kalau memang beneran mau tahu ya oke, ayo kita bergabung di tempat saya, kita bergabung di perpustakaan supaya tahu sendiri seperti apa gitu, daripada saya harus menjelaskan ke tiap masing-masing orang, itu menurut saya nggak akan efektif. Jadi lebih baik saya menunjukkan melalui hasil kerja saya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki tentang perpustakaan itu sendiri seperti apa. Berarti di sini kayak kemampuan ataupun batas kemampuan kita ini berpengaruh ya buat nanti seandainya kita bekerja sebagai pustakawan itu sendiri. Menurut saya sangat iya. Kalau saya dari pengalaman saya sih memang iya, sangat 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 mempengaruhi sekali skill seorang pustakawan itu sangat berpengaruh sih menurut saya. Karena ya itulah, kalau kalau yang kita ya itu memang ilmu kita gitu kan, sebagai yang ya sebagai lulusan sarjana ilmu perpustakaan gimana pun juga kita bertanggung jawab terhadap ilmu yang telah kita pelajari gitu kan gitu. Jadi itu sangat, kalau saya sih karena berhubung tempat dunia kerja saya itu di perpustakaan, jadi itu sangat saya butuhkan dan sangat berpengaruh untuk saya. Beda lagi kalau mungkin ketika lulus saya tidak bekerja di dunia perpustakaan, ya mungkin saya nggak tahu lagi ya gitu ya. Tapi karena saya bekerja memang di perpustakaan dan saya memang benar-benar memanfaatkan ilmu perpustakaan yang pernah saya penyam pendidikannya itu gitu. Ketika saya bekerja itu memang benar saya manfaatkan, terutama di bagian klasifikasi buku seperti itu, pengembangan koleksi buku, bahkan untuk sampai stok opnam pun juga itu sangat perlu sekali gitu. Itu sih. Hmm, kalau tadi kan Ibu menyinggung tentang
stok mulai dari klasifikasi buku dan pengembangan koleksi. Saya sebelumnya kan pernah seperti melakukan klasifikasi buku juga, Bu. Ada Mm-mm. beberapa kayak kebingungan gitu, Bu. Kadang kan di subjek yang ada di buku itu tidak sesuai dengan kayak di DC ataupun sistem klasifikasi yang lain nih, Bu. Itu gimana sih, Bu, cara ngatasinnya untuk Ibu sendiri selama pengalaman Ibu bekerja? Kalau untuk sistem klasifikasi, kalau berdasarkan pengalaman saya, mana subjek yang memang menjadi subjek primer dari buku tersebut, kalau saya pribadi sih, untuk mengklasifikasinya itu berdasarkan pengalaman saya itu seperti itu. Karena kan buku itu kan ada judul primer, ada judul sekundernya kan, second judulnya begitu kan. Nah, yang saya utamakan adalah judul primernya. Itu pun saya menentukan bahwa oh ini yang menjadi judul primernya itu dari mungkin bisa dibantu dari abstraksi bukunya gitu yang ada di belakang, atau mungkin dari sekilas dari daftar isi yang ada di dalam bukunya itu sendiri itu gitu. Jadi kita sebagai pustakawan memang benar-benar harus saat mengklasifikasi ya mau tidak mau sedikit banyak harus ngebuka bukunya itu, paling nggak ngebaca abstraksinya gitu kan, ini tentang apa bukunya itu. Jadi tidak tidak makanya itu kemampuan pustakawan itu sangat diperlukan tuh ketika saat seperti itu gitu kan. Itu kalau kita tidak punya dasar ilmunya ya agak lumayan juga susah untuk mengklasifikasinya gitu kan, ibaratnya seperti itu gitu. Jadi saya sih selama ini melakukan klasifikasi itu dengan cara seperti itu. Tapi mungkin yang saya tidak mengecilkan teman-teman yang lain yang ibaratnya yang dia tidak memiliki background ilmu perpustakaan, tapi juga dia sudah menjadi pustakawan juga dalam jalur. Mungkin Rakil pernah dengar adanya jalur in passing gitu ya kalau di perpustakaan itu. Jadi kan pengetahuan ilmunya agak sedikit berbeda dengan yang kita yang memang pendidikan ilmu perpustakaan gitu kan. Mungkin itu mereka masih sedikit kebingungan karena untuk mempelajari klasifikasi kan mereka cukup singkat, beda dengan kita yang sampai 4 tahun ya gitu kuliah gitu. Jadi seperti itu sih kalau saya melihat. Tapi ya kalau saran saya seperti itu. Jadi memang kita lihat dulu judul primer bukunya apa, kita baca melalui abstraksi buku dan daftar isi buku lah, misalnya seperti itu. Itu cukup membantu sekali sih menurut saya. Soalnya saya pernah pengalaman sih, Bu, waktu ada pengklasifikasian buku itu, bukan kadang soal yang dikasih dosen itu udah tersusun, jadi kita enak nyari jawabannya. Nah, waktu kapan hari itu pernah kayak jadi bingung gitu, Bu, antara judul sama abstrak ini kok nggak sama, jadi bingung yang harus diambil itu subjeknya yang dari judulnya ini atau dari abstraknya ini. Sempat ngalamin Nah, kebingungan kayak gitu sih, Bu. iya, kadang makanya itu kan, kadang memang ya makanya itu kan, kadang saya juga pernah kok menemukan seperti itu antara judul sama abstrak ini agak sedikit berbeda gitu kan. Jadi artinya yang seharusnya menjadi judul primer itu dia malah jadi second judulnya gitu kan. Gitu. Iya. Tapi kembali lagi itu tadi bantuan lainnya mungkin saya lihat lagi dari daftar isinya, ini buku kecenderungannya dia ada di mana. Kalau memang kecenderungannya ada di second second judulnya sih selama itu ibaratnya bisa tidak mempengaruhi nanti ketika pencarian, saya rasa nggak masalah gitu. Karena gimana pun user itu kan nggak akan mungkin hafal semua isi yang ada di dalam perpustakaan. Yang hafal itu adalah pustakawannya terkadang gitu kan. Jadi justru malah itu yang akan mempermudah kitanya sendiri untuk nyari buku koleksi kita sendiri seperti apa gitu. Jadi saya sih itu sih kembali lagi abstraksi bukunya gitu. Tapi kalau itu tergantung subjektif kita masing-masing ya, tergantung subjeknya pustakawannya masing-masing. Lebih cenderungnya pengennya yang mana, kalau daripada udahlah gak usah ribet-ribet baca abstraknya, dari judulnya aja ya nggak, ya mau ngomong aja sih saya nggak masalah gitu. Tapi supaya lebih lebih sesuai dengan memang isi bukunya itu kita memberikan nomor kelasnya itu yang memang mendekati dari bukunya itu sendiri, isi bukunya itu sendiri gitu. Iya, Bu.
Eh, ini untuk yang pengembangan koleksi sih, Bu. Untuk pengembangan Mm-mm. pengembangan koleksi ini kan bisa kayak ningkatin kepercayaan antara user sama perpustakaan ini sendiri, Bu. Nah, untuk di perpustakaan yang Ibu sekarang eh, lagi apa menjadi pengurusnya ini, apakah ada kayak kriteria tertentu nggak sih buat melakukan pengembangan koleksi? Apakah misalnya kita melakukan pengembangan koleksi itu ya udah sesuai dengan kemampuan dari perpustakaannya aja, ataukah ada sangkut pautnya dengan mahasiswa, Bu, yang kayak membutuhkan referensi ini atau referensi yang lainnya? Oke. Kalau pengalaman saya di tempat kerja saya, berhubung saya ada di uh, Sekolah Kedinasan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, otomatis saya lebih banyak main nomor kelasnya adalah di 630-an ya, Pak. Di nomor terapan ya, di Iya. khususnya di bidang pertanian peternakan gitu kan. Jadi ketika pengembangan koleksi, saya akan lebih banyak main di sektor tersebut gitu. Dan itu pun saya sesuaikan dengan kurikulum pembelajaran yang ada di kampus tersebut gitu. Jadi kebutuhan dari aktivitas akademika saya seperti apa itu yang lebih saya itu yang menjadi skala prioritas utama saya untuk melakukan pengembangan koleksi gitu kan. Itu saya dapatkan dari dari pihak jurusannya yang memang memegang kebutuhan untuk perkuliahannya dan juga dari kadang juga saya minta informasi sedikit dari mahasiswa juga karena kalau untuk mahasiswa tingkat akhir ya yang memang membutuhkan banyak sekali referensinya gitu itu biasanya saya minta tolong juga untuk cobalah ngisi form lah untuk saya melakukan pengembangan koleksi dan tapi selebihnya di luar itu saya juga mencari lewat melalui katalog dari toko buku maupun dari penerbit yang biasanya mengirimkan ke saya gitu kan. Tapi yang utama saya memang tetap mainnya koridor saya ada di kelas terapan tadi di pertanian peternakan itu tadi itu yang menjadi koridor utama saya mainnya di situ untuk pengembangan koleksinya karena kan perpustakaan saya kebetulan memang kampus tapi sifatnya bukan kampus yang umum seperti UNER ya gitu Iya. tapi sifatnya masih yang perpustakaan khusus juga gitu. Mainnya lebih banyak di nomor itu kalau untuk koleksi yang lain ya ada beberapa koleksi umumnya juga tapi itu mungkin sebagai pelengkapnya saja gitu itu sih kalau untuk di tempat saya gitu. Untuk di Politeknik Pertanian Malang ini apa ada kayak misalnya ada penerbit khusus nggak sih, Bu, yang dipercaya, oh buat koleksi ini penerbit ini yang diutamakan dan koleksi itu paling banyak untuk ditaruh di dalam perpustakaan gitu? Um, Dulu pernah seperti itu Gil dulu pernah bukan ke penerbit ya lebih tepatnya ke toko buku waktu itu yang ditunjuk di Togamas gitu kan cuman kalau kita hanya mengandalkan pada satu sumber daya saja itu kan terkadang ketika kita pengembangan koleksi lagi koleksinya akan ketemu lagi dengan koleksi yang sama begitu terus kan itu jadi uh, dulu seperti itu kita hanya berpatok misalnya saya bikin nih list buku yang saya butuhkan untuk pengembangan koleksi saya serahkan ke pihak Togamas nanti Togamas yang akan yang mempersiapkan itu tapi kalau untuk sekarang saya lebih mainnya lebih fleksibel sih jadi tidak tergantung pada satu satu titik saja jadi saya lebih banyak mana yang memang saya butuhkan mana yang cocok ya itu yang akan saya kejar jadi saya memanfaatkan dari sumber daya yang lain jadi tidak terpaku pada satu satu tempat saja gitu. Iya, soalnya kalau saya di perpustakaan UNER sih kan baru 2 tahun ini habis kuliah kan pandemi ini jadi nggak mampir lagi ke kampus. Nah, kalau pengalaman saya waktu SMA sih soalnya di sekolah saya itu ada perpustakaan tapi kayak penerbitnya ini dia hanya penerbit khusus kayak seperti Erlangga saja yang menerbitkan. Jadi ada beberapa buku kayak misalnya di buku A ini
untuk rumus kimia itu seperti ini, sedangkan di buku B ini yang ada perbedaannya, jadi kita nggak tahu perbedaannya gitu sih Bu. Ya. Ya makanya itu kelemahannya kan di situ kan, hanya di satu sumber daya aja kan, di satu titik saja kan kelemahannya seperti itu kan gitu. Jadi kita tidak bisa berkembang lebih banyak lagi begitu kan. Makanya apalagi untuk perpustakaan perguruan tinggi itu harus lebih banyak sumber-sumber referensinya itu dari berbagai macam gitu, nggak hanya dari satu tempat aja gitu. Eh, ini balik lagi yang ke soal digital tadi Bu. Untuk di Politeknik Pertanian Malang ini, perpustakaan digitalnya itu apakah kayak bisa diakses sama orang umum maksudnya sesama mahasiswa, atau hanya khusus untuk mahasiswanya saja Bu? Kalau untuk saat ini posisinya masih masih untuk di kalangan sivitas akademikanya saja ya Bel ya, karena saya saat ini sih masih terus masih terus mengalami apa ya, ibaratnya itu perubahan-perubahan lah gitu, apalagi selama 2 tahun ini kan saya tinggal untuk kuliah gitu kan, untuk sekolah lagi, jadi saya masih belum tahu ini tuh yang sekarang kondisi perpustakaan di tempat kerja saya ini sudah sampai sejauh di mana gitu kan, tapi saya rasa masih masih dalam posisi yang sama seperti terakhir kali saya tinggal gitu kan sebelum berangkat kuliah itu, jadi masih belum belum bisa sepenuhnya share untuk orang, untuk pengguna luar di luar sekitar akademikanya gitu, apalagi ditambah lagi SDM yang saya SDM yang dimiliki di perpustakaan saya itu masih cukup terbatas, jadi masih agak sedikit, karena agak sedikit masih cukup cukup kalau cukup cukup kerja keras lah saya untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan banget di tempat kerja saya itu sangat kerja keras sekali menurut saya. Makanya untuk sekarang mungkin masih belum ke arah sana, masih belum ke sana, tapi perlahan saya memang arahnya nanti ke sana gitu. Ke sana gitu. Itu Iya. sih. Soalnya sih dari pengalaman saya pribadi, jujur ya Bu, selama pandemi ini kan buat nyari beberapa referensi, terutama buku fisik, agak susah ya Bu ya. Kalau mau nyari pun biasanya ya kalau buku selama penerbitnya ataupun pengarangnya orang Indonesia pasti mudah lah buat dicarinya gitu loh, di pasar-pasar buku misalnya ataupun di toko-toko buku. Nah, permasalahannya kan kadang ada beberapa buku dari luar itu yang kita nyari di toko buku ataupun pasar-pasar buku bekas itu eh, nggak ada, atau mungkin malah jarang, atau mungkin malah nggak ada sama sekali. Jadi kalau di pengalaman saya sih selama saya mengakses, tunggu waktunya itu agak lama Bu untuk mendapatkan izinnya. Jadi kayak misalnya kita udah ngirim izin, kadang 3 hari atau 4 hari berikutnya baru dapat izin buat ngakses bukunya ataupun jurnalnya itu. Ya, memang sih itu yang di Indonesia itu memang masih kalau perkembangan untuk dunia perpustakaannya itu masih berjalannya masih cukup cukup sangat pelan ya ibaratnya, dibandingkan kalau di luar ya ibaratnya kayak gitu kan. Kalau di luar mungkin lebih jalannya agak lebih faster gitu ya, lebih cepat gitu kan. Tapi kalau di sini memang kebanyakan memang rata-rata seperti itu, karena ya itu tadi mungkin juga karena keterbatasan knowledge dari SDM-nya sendiri gitu kan, itu juga sangat mempengaruhi, memberikan pengaruh yang besar juga gitu kan. Jadi pelayanan perpustakaannya itu cukup terhambat juga gitu. Kemudian juga ya mungkin juga ini keterbatasan secara kuantitas buku yang ada di perpustakaannya sendiri seperti itu kan. Terus juga uh, untuk digitalisasi buku itu kan juga perpustakaan sendiri kan kadang masih juga kita kalau buku satu buku full kita digitalkan itu, terkadang saya sendiri sebagai pengelola itu terkadang masih mempertanyakan, apalagi di Indonesia kan ada namanya HAKI kan, Iya. hak nah itu kan hak karya intelektual itu kan sangat pengaruhnya cukup besar ya gitu kan. Kalau kita mau mendigitalisasikan ini kadang juga hakiknya seperti apa itu kan juga masih masih terkadang saya sebagai pengelola pun ya
agak cukup berhati-hati juga kan untuk mendigitalkan buku-buku kan gitu kan. Takutnya nanti udah kita digitalkan, ternyata kita kena haknya terkaitnya kan agak pusing juga ya kita sebagai pengelola gitu kan. Gitu. Iya. Makanya mungkin ya tidak, kadang juga tidak semua buku bisa didigitalkan kan. Makanya itu tadi secara fisik masih perpustakaan masih diperlukan karena ya itu tadi kan gitu. Biasanya sih mungkin karena itu sih rata-rata itu mungkin ya tersambungkan yang jelas karena SDM-nya mungkin juga itu yang utama SDM-nya, terus saprasnya mungkin juga belum sepenuhnya ngedukung juga untuk digital gitu. Iya. Soalnya untuk beberapa hukum sih khususnya kayak kekayaan intelektual ataupun copyright itu di ranah digital ini buat di Indonesia sendiri masih sedikit agak rancu sih Bu kalau menurut saya. Nah, ya saya sendiri yang sudah terjun ke dunia perpustakaannya pun juga saya sebagai pengelola perpustakaan itu kalau saya mau mendigitalkan buku-buku yang ada di perpustakaan saya sendiri pun saya masih ibaratnya apa ya, kalau Syahrini bilang maju mundur cantik lah karena ini mau saya digitalkan untuk keperluan pengguna saya. Kalau saya digitalkan full juga takutnya ada hakinya itu tadi gitu kan, tapi kalau tidak saya digitalkan juga pengguna butuh gitu kan ibaratnya gitu. Jadi mungkin sebagian yang bisa saya digitalkan, tidak yang full bisa satu buku gitu ya, mungkin cukup di halaman cover atau di abstraksinya aja, jadi paling nggak pengguna punya gambaran seperti apa gitu kan. Tapi yang jelas kalau di perpustakaan itu uh, kalau di perpustakaan mungkin masih lebih agak nggak toleran karena kan tidak, buku itu digitalkan tidak untuk dikomersilkan kan gitu kan, Iya. tapi untuk dipinjam. Jadi mungkin bisa ya hanya untuk sekedar dipinjam, bukan untuk dikomersilkan. Kalau dikomersilkan mungkin akan benar-benar kena haki ya ibaratnya gitu. Tapi kalau mungkin di perusahaan karena untuk dipinjamkan, jadi mungkin insya Allah sih sedikit banyak akan masih agak lebih luas lah untuk hakinya gitu. Itu sih. Iya Bu. Sama ini Bu masih terkait tentang yang digital Bu. Eh, untuk di Politeknik Pertanian Malang ini pasti kan setiap user itu kan kadang ada keluhan ya terhadap pelayanannya Bu. Terutama untuk misalnya pelayanan digital atau fisik nih. Kalau misalnya secara digital Bu, biasanya keluhan apa sih yang sering disampaikan atau sering dirasakan sama biasanya penanganannya itu yang dilakukan pertama kali itu seperti apa? Untuk pelayanan secara digital ya, uh, saya sih karena di tempat saya masih belum melakukan pelayanan secara digital ya, masih pelayanannya masih dilakukan secara manual gitu. Jadi saya ibaratnya saya belum mendapatkan pengaduan dari user saya gitu. Tapi kalau saya pribadi, kalau boleh berpendapat, mungkin kalau untuk pelayanan digital akan lebih pengaruhnya mungkin kepada ini, kita perlu melakukan user education-nya dulu gitu kan, untuk pelayanan digital itu, karena nggak semuanya kadang user kita itu memahami aturan mainnya kayak gimana sih untuk pelayanan digitalnya itu kan, role play-nya seperti apa kan, itu kan agak sedikit berbeda juga dari pelayanan secara manual gitu kan, pelayanan digitalnya itu. Nah, didukung juga kan penggunanya pun juga harus memiliki skill juga tentang digitalisasi juga gitu kan. Jadi mungkin lebih ke itu sih mungkin kendalanya yang bakal terjadi di samping mungkin kayak jaringan ya gitu ya. Dan kalau jaringan kan memang kalau usernya tempatnya lebih terpelosok di Indonesia mungkin nggak akan bisa terjangkau sama jaringan internet, mungkin itu juga salah satunya gitu kan kalau hanya. Tapi yang utama sih memang dari pengetahuan dari si SDM-nya itu sendiri sih, lebih baik dari itu pihak pengelolanya maupun usernya juga. Jadi perlu ada user education dulu sih untuk melakukan pelayanan digital itu seperti apa gitu.
kalau misalnya untuk secara yang konvensional, Bu, secara perpustakaan fisiknya, Bu, di Politeknik Peternakan Malang ini, apakah untuk keluhan itu seperti kita disiapkan kotak saran atau misalnya langsung kayak menghubungi nomor-nomor tertentu yang sudah disiapkan? Kalau di tempat eh, saya lebih di tempat saya itu lebih menerapkan secara face to face, secara langsung aja gitu, karena kan kita bukanya selama jam kerja ya, selama hari kerja dari Senin sampai Jumat gitu. Jadi kita tetap, kalau memang ada keluhan dari user itu biasanya user bisa nyampaikan langsung ke kita sebagai pengelolanya. Bahkan saya pribadi sendiri, apalagi di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang itu kan lebih banyak kampus plus mahasiswanya juga di asrama di situ kan, tinggal di situ. Jadi Iya. untuk hubungan dengan mahasiswanya kita lebih 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 dekat dibanding seperti itu. Jadi kadang-kadang mahasiswa ada yang menyampaikan ke saya by via WA gitu, seperti itu langsung update saya. Jadi kita menerapkan secara face to face saja, secara komunikasi secara langsung aja gitu. Pernah melakukan lewat kotak saran, tapi itu tidak berjalan efektif waktu itu. Saya lihatnya itu tidak berjalan efektif. Karena mungkin kembali lagi di tempat saya kebetulan SDM-nya masih minim untuk secara pengelola perpustakaannya. Jadi untuk mengcover semua pekerjaan yang ada di perpustakaan itu cukup melelahkan sekali, cukup cukup sangat cukup repot banget, cukup cukup kesulitan juga saya. Apalagi yang punya memang basic perpustakaan, punya keilmuan perpustakaan, kebetulan saya sendiri di sana kan gitu. Jadi agak cukup merepotkan juga bagi saya gitu kalau untuk mengcover semua pekerjaan yang ada di sana gitu. Ya, memang saya dibantu dengan teman-teman saya yang lain gitu, tapi itu masih masih jauh dari kata maksimal lah seperti itu. Jadi lebih baik kalau memang user punya keluhan ke kita, ya udah disampaikan aja langsung ke kita. Apalagi yang kita tangani kebanyakan di sana mahasiswanya dari Indonesia Timur gitu kan, kayak dari Papua, dari Sulawesi, dari itu kan secara bahasa keseharian kan agak sedikit berbeda dari kita gitu kan. Iya. Memang lebih banyak bahasa Indonesia tapi agak mungkin secara pelafalannya agak nggak seberapa jelas ya, agak ke kita gitu, seperti kita gitu kan. Jadi memang harus ekstra 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 sabar lah untuk melakukan pelayanan. Jadi kalau memang ada keluhan, udah mendingan samain aja secara langsung gitu daripada harus melalui perantara itu masih masih belum bisa dilakukan, masih belum efektif menurut saya, apalagi untuk itu tadi mahasiswa dari luar Pulau Jawa itu agak masih cukup merepotkan. Yang untuk merepotkan itu bukan dari sayanya tapi dari mereka nya. Menurut mereka masih cukup merepotkan. Mereka lebih senang dengan langsung menyampaikan langsung ke pengelola, begitu sih kalau di pengalaman saya selama ini kerja. Berarti feel-nya lebih dapat kalau face to face ya, Bu? Feel-nya lebih dapat. Mungkin kalau face to face bisa langsung marahin pengelolanya gitu ya. Gitu sih. Makanya mereka lebih senang kalau untuk face to face aja lah gitu. Iya, Bu. Sekarang sih lebih terkait sama keadaan sekarang ya, Bu. Selama pandemi ini kan, eh, kalau kampus kedinasan kan beberapa yang saya lihat mereka tetap beraktivitas ya, Bu, di kampus, Bu, baik mahasiswanya ataupun para pekerjanya, dibandingkan kalau kampus negeri kan kita diwajibkan untuk seperti kuliah dari rumah ataupun bekerja dari rumah nih. Nah, untuk kesiapan perpustakaan sendiri nih selama pandemi itu seperti apa sih, Bu, di perpustakaan Politeknik Peternakan Malang ini, Bu? Uh, Sebelumnya saya mohon maaf ya gini ya, karena kan kembali lagi yang sudah saya bilang tadi, karena kan selama 2 tahun ini saya absen untuk mengelola perpustakaan saya, karena kan saya kuliah gitu kan. Saya merasa tidak banyak perubahan terakhir kali seperti saya tinggal. Jadi ketika selama masa pandemi ini saya melihat teman-teman yang ada di sana itu, teman-teman yang saya tinggal ini masih cukup kewalahan dan kerepotan untuk melakukan
di sektor pelayanannya aja ya, Gil ya, itu Iya. cukup merepotkan. Karena selama ini kan lebih banyak mereka melakukan secara manual pelayanannya gitu kan. Jadi kalau untuk ke arah digital itu saya melihat mereka masih belum bisa jalan secara all out gitu, belum bisa jalan secara penuh gitu. Makanya benar-benar apa ya, ibarat itu saya tuh hampir, bukan hampir tiap hari ya, maksudnya saya selalu dapat pengaduan lah dari itu, kok ini perusahaan ini. Bahkan sebelum saya selesai kuliah pun banyak yang sudah menanyakan saya, minta supaya cepat balik kantor balik ini, karena perpustakaannya agak cukup repot nih, nggak jalan gitu kan ibaratnya seperti itu. Karena itu tadi SDM yang di tempat saya itu agak agak kurang sih kalau untuk, apalagi untuk digital ya, untuk mengikuti secara digital itu masih agak kurang untuk pengelolanya yang ada di sana kebetulan. Karena kan kebanyakan yang udah, ya maaf, mungkin generasi baby boomers gitu ya, gitu. Jadi untuk digital atau aplikasi itu mereka masih agak kagok lah dibandingkan yang muda-muda lah ibaratnya kayak gitu. Iya. Jadi mereka kalah cepat dengan mahasiswanya justruan seperti itu kan. Itu sih itu yang saya pantau selama ini, yang saya lihat selama 2 tahun saya tinggal ini, masih agak susah untuk pesan, masih agak susah untuk ngejarnya gitu. Jadi mereka lebih mengamankan pekerjaan secara administratifnya aja dulu gitu. Kalau untuk ke sektor pelayanannya saya masih melihat masih ragu untuk melakukan pelayanan secara online-nya itu kalau di tempat saya. Berarti Jadi selama masih pandemi, ya lanjut dulu. Jadi beda jauh lah dengan perusahaan di UNER gitu pelayanannya itu. Jadi selama pandemi masih gitu. Mahasiswanya memang sekarang di tempat saya lagi kosong mahasiswanya, artinya itu mahasiswanya itu lebih banyak perkuliahan secara daring, perkuliahan itu secara daring gitu. Tapi kalau untuk pelayanan perpustakaannya masih belum berjalan secara daring gitu loh. Karena untuk melakukan pelayanan secara daring kan kita membutuhkan banyak yang harus kita persiapkan, dan di sana masih belum, di tempat saya masih belum siap untuk ke arah pelayanan secara daring kebetulan. Berarti selama pandemi ini masih pelayanan ataupun pekerja di sana itu masih kaget ya Bu untuk menghadapi masuk ke format yang digital seperti sekarang ini. Sangat saya merasa mereka sangat kaget gitu, sangat kaget, dan mungkin bisa dibilang kagetnya karena tidak memprediksi bakal ada fenomena seperti ini gitu. Sangat tidak terprediksi. Jangankan di saya, mungkin di UNER sendiri, sekelas UNER mungkin masih kaget gitu kan, kelas UNER yang sudah berjalan seperti itu kaget dengan fenomena yang ada sekarang. Apalagi di tempat saya itu cukup sangat memberikan efek yang besar sekali fenomena ini gitu. Jadi sangat kaget sekali mereka, dan tidak ada persiapan untuk menanggulangi ini fenomena seperti apa, belum ada persiapannya gitu. Iya. Soalnya juga kalau saya bukan dari segi pelayanan ya, pernah dulu kan sempat ada tugas pembuatan aplikasi perpustakaan tapi secara digital. Ini saya kan kayak uji coba sendirilah di luar tugas itu sama orang-orang sekitar saya ini yang bisa dibilang usianya di antara rentan 40 sampai 55 tahun. Itu mereka ya misalnya kalau melihat kayak yang masih versi digital itu masih agak bingung lah, nggak kayak selancar kayak ya usia saya lah ataupun di bawah saya ini. Iya, memang benar, itu memang benar itu Gil, yang saya rasakan juga seperti itu. Di tempat saya pun juga seperti itu. Yang ibaratnya yang mungkin kalau kita disebutnya generasi Z ya ibaratnya, yang kalau saya ya generasi Z lah. Untuk yang saya kan berkolaborasinya tidak hanya saya, justru di tempat saya itu saya lebih banyak berkolaborasi dengan generasi baby boomers untuk kelola perpustakaannya. Jadi ya itu tadi yang saya bilang, SDM di tempat saya cukup shock kalau
diberikan aplikasi gitu kan untuk digitalisasi itu masih cukup kaget, masih cukup apa ya, belum friendly gitu mungkin. Jadi ya udah gitu, masih jalannya masih ya pelan-pelan aja gitu sih. Tapi kalau saya pribadi sih, saya sendiri sama aplikasi sih ya udah biasa, memang tiap hari makanan saya, tiap hari kerjaan saya dengan aplikasi, ya udah lancar-lancar aja. Tapi kalau untuk yang generasi baby boomer, ya saya memang harus ekstra ordinary lah, ekstra sabar untuk ya mulai ngajarin mereka gitu kan, ngawasin gimana kerjaannya juga, membetulkan pekerjaan beliaunya juga. Jadi saya harus ekstra keras, ekstra kerja keras lah ya, ibaratnya itu saya 2 kali kerja ekstra tuh gitu sih. Itu yang pengalaman saya, makanya dan itu tidak semua disadari, tidak semua institusi itu menyadari adanya hal itu gitu loh. Ibaratnya itu, ibaratnya pimpinan itu ada yang ibaratnya menganggap ya udahlah itu masalah lo, ibaratnya seperti itu, cerita lo seperti itu. Tapi ya gimana lagi gitu kan, karena kan kita nggak bisa langsung melakukan perubahan yang signifikan banget, itu kan nggak bisa gitu kalau di tempat dunia kerja gitu. Jadi gimana ya, saya menyebutnya itu, kita misalnya mahasiswa, ada lulusan mahasiswa nih, namanya mahasiswa baru lulus pasti punya idealis tinggi nih. Ini harusnya usahakan tuh kayak gini nih, berarti seperti itu. Kalau di dunia kerja itu ketika ada mahasiswa fresh graduate seperti itu, mungkin yang akan lebih stres si fresh graduate-nya gitu, karena tidak bisa mengikuti pola yang ada gitu kan, karena maunya ya harusnya nih cepet gini. Nah kebanyakan teman-teman mahasiswa yang fresh graduate itu cukup stres kalau ketika sudah memasuki dunia kerja, itu sangat shock karena itu sangat terbalik sendiri dengan apa yang selama ini sudah termindset dalam pikiran mereka gitu. Jadi ya buat pelajaran berhasil juga sih ya, ketika nanti lulus itu kalau saya sih cukup menyampaikan welcome to the jungle, ibaratnya seperti itu. Di Jawa itu welcome to the jungle, karena dunia kerja itu sangat berbeda sekali dengan dunia ketika ranking akademisi, gitu kan, akademik gitu kan, itu sangat berbeda. Di dunia kerja itu sangat ya biasanya ya itu tadi lah, harus pinter-pinternya beradaptasi, gitu aja sih. Iya sih Bu, sama halnya kayak yang tadi pengklasifikasian sih Bu. Apa yang kadang kita udah pelajari itu pas kejadian di lapangannya itu bisa beda jauh. Iya benar itu, benar. Bahkan saya punya pengalaman gini gitu, sama teman-teman yang dulu satu angkatan saya di UNER itu. Saya kan di UNER angkatan 2005 ya, jadi ketika kita lulus kan saya masih, ya maksudnya kita masih jalin komunikasi silaturahmi lewat via WA gitu. Jadi kita sering kadang itu sharing pengalaman di kerjaan kita masing-masing gitu kan, seperti apa. Ada teman yang kerja di bank, oke dia di bank gitu. Ada juga teman yang sama-sama kerja di sekolah tinggi, di perguruan tinggi juga, di perusahaan perguruan tinggi juga, itu juga sharing juga gitu. Ada teman yang juga waktu itu dia di perguruan tinggi juga, malah justru dia shock kaget karena sistem pengklasifikasian yang dipakai di tempatnya dia itu tidak pakai divisi maupun unit, dipakai ini loh, apa sih yang kalau untuk sistem klasifikasinya yang lebih sederhana lagi dari divisi itu, biasanya untuk perpustakaan sekolah pakai apa ya, lupa itu, pokoknya lebih simpel nomornya itu. Kalau divisi kan 3 digit ya kalau nggak salah itu ya, nomornya itu 2 digit nomornya itu. Dan itu benar-benar bikin shock teman saya. Jadi dia, lah ini perpustakaan perguruan tinggi tapi kenapa sistem klasifikasinya memakai perklasifikasian untuk perpustakaan sekolah gitu loh. Nggak mau kan, langkah awal yang dilakukan teman saya saat itu merompak udah semua sistem klasifikasi yang ada di situ totalitas gitu kan. Jadi dia diskusi sama saya itu dia cukup
ini gimana ya Yus, mau ngeropak semuanya, yang gimana mau nggak mau namanya itu perguruan tinggi ya harus disesuaikan, mau pakai divisi atau divisi gitu. Kalau pakai itu mah nggak bisa, karena itu sistem klasifikasi untuk sekolah, karena dia simple banget gitu kan. Sementara kalau perguruan tinggi sub bukunya kan banyak gitu kan, berarti kayak gitu nggak bisa kamu main dengan nomor itu doang gitu kan. Itu sih gitu yang jadi lucu juga gitu loh. Makanya pengelolaan perpustakaan di Indonesia ini masih beda-beda semua gitu ibaratnya itu, dan itu masih perlu ya penataan juga beberapa banget. Tapi memang uh, makin kesini pengelolaan perpustakaan ini sudah, saya rasa sih sudah makin lebih baik lagi, mungkin karena lulusan perpustakaan itu sudah mulai cukup banyak juga gitu kan, lahan jadi semuanya bisa memperbaiki sedikit demi sedikit gitu. Itu yang saya tahu. Berarti jatuhnya kita kayak harus fleksibel ya Bu, jadi pustakawan itu ya Bu, ngikutin arus dari perpustakaannya itu sendiri ya Bu. Uh, ya, fleksibelnya mengikuti arusnya gini, Gil. Kalau kita mau mencetuskan ide kita, supaya ide kita itu nggak langsung terlempar gitu aja, nggak kepake gitu aja gitu. Kita harus bisa benar-benar bisa menyelami keadaan yang ada gitu. Kita harus bisa cari celaknya di mana nih dari kondisi yang ada gitu. Jadi kita nggak bisa langsung main ngehantam gitu aja gitu kan. Ya, kalau kalau kita langsung menghantam gitu aja, yang ada malah yang terlempar malah kitanya gitu kan, ide kita sayang sekali gitu kan, padahal ide kita itu kita melakukan itu kan untuk perubahan gitu kan. Berhubung karena di sana itu ketika kita datang kan pasti sudah ada sistem yang berjalan di sana yang mungkin perlu sedikit dimodifikasi karena kayak itu. Menurut kita ini sudah harus dimodifikasi, kita sudah harus melakukan ini. Nah kalau kita langsung karena ya itu tadi kembali lagi, berhubung kita ya kan kita juga ini harus yang aku pelajari ini harusnya kayak gini. Itu kalau kita dirinya kan kita langsung masukin semua itu, kita blang itu agak susah gitu nantinya itu. Pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, kalau saya mau mencetuskan ide saya, memasukkan ide saya di tempat saya harus memahami sikornya dulu, kondisi mau secara SDM-nya yang ada di situ berjalannya seperti apa, sistemnya itu juga berjalannya seperti apa. Nanti saya punya celah di mana nih untuk masukin ide saya pelan-pelan. Jadi seolah-olah mereka nggak sadar kalau kita giring ke arah perubahan itu seperti itu sih. Kalau saya sih menerapkan ya itu seperti itu. Gimana ya, berhubung karena saya itu ada di sektor saya kerjanya di PNS ya, di pemerintahan, jadi agak sedikit ya secara birokrasi kan cukup banyak juga gitu kan, beda dengan kalau mungkin di swasta gitu. Jadi ya gitu tadi, saya harus benar-benar pinter-pinternya kita lah untuk apa ya, mengkamuflasekan diri lah kayak ibaratnya. Jadi supaya kita nggak sadar aja kalau kita sedang menggiring mereka ke arah situ gitu loh, ibaratnya seperti itu. Kalau aku sih gitu sih. Ini yang terakhir nih Bu, pertanyaan bersangkutan sama pengalaman pribadi sih Bu. Sepengalaman Ibu menjadi pustakawan nih, mulai dari Ibu awal Ibu masuk sampai sekarang menjabat sebagai kepala pustakawan Ibu, itu kompetensi apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan untuk seseorang ini menjadi pustakawan di luar dari teori-teori yang udah pernah kayak dijelasin dosen kita ataupun teori-teori yang udah banyak beredar lah? Kompetensi yang paling dibutuhkan ya. Kalau untuk sekarang kompetensi yang dibutuhkan karena kita itu partner kerjanya tools utama kita adalah teknologi, which is otomatis yang kompetensi yang dibutuhkan adalah punya kompetensi tentang IT ya, informasi dan teknologi. Itu untuk sekarang itu sangat penting sekali. Itu sangat urgent
yang harus benar-benar lulusan perpustakaan itu harus punya kompetensi terkait dengan informasi teknologi. Minimal minimal paham dengan aplikasi yang ada di dunia perpustakaan itu apa aja gitu. Paling bukan ya misalnya kayak gini, paling nggak tahu tentang ya aplikasi perpustakaan kan memang banyak ya gitu. Contohnya misalnya kayak Slim apa segala macam itu kan banyak gitu kan. Kalau kayak perpusnas pakainya dia English gitu kan, paling nggak toolsnya paham itu lah, maksudnya paham tentang aplikasi lah ibaratnya kayak gitu. Itu penting untuk di informasi teknologinya tuh, kompetensi di situ perlu gitu. Itu kemudian yang kedua, kalau saya kan terkait terutama untuk yang klasifikasi, karena gimana pun namanya kita perpustakawan itu nggak akan lepas dari klasifikasi pasti gitu kan. Jadi memang seorang pustakawan harus punya knowledge tentang ilmu gitu, tentang kalau bisa ya multidisiplin ilmu itu ibaratnya itu. Makanya kalau saya sigil dulu waktu kuliah, kalau bercandanya sama teman-teman itu biasanya kalau misalnya, oh kamu lulusan perpustakaan, emang kamu belajar apa sih di sana? Saya mah misalnya kalau itu saya berhadapan dengan anak hukum atau anak psikologi, saya cuma gini aja sih, kamu belajarnya apa? Aku hukum, karena aku anak hukum, aku psikologi, karena aku. Saya bilang, saya belajarnya adalah saya belajar hukum, saya belajar psikologi, saya belajar sastra, saya belajar farmasi, saya belajar kedokteran, saya belajar apa? Karena apa? Kalau saya tidak tahu ilmu itu, paling enggak subjek-subjek yang ada di situ, saya nggak akan bisa melakukan klasifikasi buku. Kalau saya pribadi saya seperti itu, gitu. Jadi kalau kamu hanya belajar satu ilmu, saya belajarnya multidisiplin ilmu yang harus saya pelajari. Saya seperti itu. Jadi saya bercandanya sama teman-teman dulu sih kayak gitu. Ya kamu anak psikologi belajarnya cuma psikologi, saya belajar psikologi, saya belajar hukum gitu. Itu salah satu kompetensi yang juga dibutuhkan. Jadi itu tadi kompetensi terkait dengan IT yang utama, karena sekarang kita toolsnya mainnya dengan IT, dengan aplikasi. Jadi tools yang pertama, kalau yang kedua ya sama ini apa? Itu tadi multidisiplin ilmu itu wajar gitu. Itu sih gitu. Terus kalau untuk yang lain, saya rasa yang utama sih itu. Kalau untuk yang lain sih masih bisa. Kalau untuk yang pekerjaan lain mungkin karena pengelola perpus ya pasti nggak jauh-jauh dari manajemen kantor lah, ibaratnya manajemen administrasi lah ibaratnya. Kalau itu sih ilmu ya cukup ilmu umum lah ibaratnya, ilmu kantor kayak gitu. Tapi yang utama yang sekarang dibutuhkan, memang benar-benar dibutuhkan adalah kompetensi terkait teknologi informasi tadi. Berarti sama sih Bu, seperti yang dikatakan Bu Endang di waktu mengajar itu, kita sebagai pustakawan memang harus setidaknya paham sebagian ilmu di dalam perpustakaan yang nanti akan kita urus. Iya benar, itu memang benar. Bahkan sampai kalau perkuliahan kita diajarinya mungkin dari kelas besar utama itu ya, yang 00 sampai 900. Iya. Kalau dari yang kerjaan mungkin sampai kelas utama sampai 2 sub di bawahnya lah ibaratnya minimal. Jadi tiga nomor lah ibaratnya itu memang benar-benar harus dikuasai lah. Apalagi ya itu sih di mana perpustakaan tempat kita bekerja ya. Kalau saya karena di pertanian, saya memang benar-benar karena tiap harinya berkecimpungnya mainnya di sektor 630, jadi ya saya harus benar-benar paham sektor 630 dan turunan-turunannya itu yang benar-benar harus saya paham. Jadi pertanian secara hukumnya, pertanian secara psikologinya, pertanian perstrukturnya itu di sektor 630 itu yang benar-benar harus saya pelajari gitu. Seperti itu sih kayak gitu. Makanya menurut saya sih, kalau saya pribadi sih untuk mengklasifikasikan itu mainan yang unik, gampang-gampang susah, tapi seru dia gitu. Seru kalau menurut saya, gampang-gampang susah tapi seru, karena pemahaman masing-masing orang nomor klasifikasi itu beda-beda
beda-beda gitu loh, beda-beda. Dan dari sistem klasifikasi itu aja kita juga bisa ibaratnya kita mampu lah, ibarat bukan mampu yang bisa tahu oh dia memang memiliki cukup pemahaman tentang dunia masalah atau enggak lah. Sebenarnya itu saya jadikan uji coba gitu. Ini teman saya bisa saya kasih pekerjaan tentang klasifikasi nggak dari hal itu. Sebenarnya kayak gitu, karena kan nggak semua orang itu tahu tuh gimana cara gunain DBC itu yang bener kayak gimana tuh. Iya. Karena ayo coba, karena sebenarnya kalau Ragil kalau klasifikasi mulainya dari mana dulu? Buku berapa yang mau dibuka pertama? Biasanya sih kalau semester yang lalu masih megang DDC sih, buat pengerjaannya sih biasanya saya baca judulnya dulu sih. Dari judul, terus langsung nanti dari judul itu? Dari judul biasanya saya masuk ke daftar isinya dulu, saya lihat satu-satu per babnya ini kira-kira sesuai nggak sama judul yang ada ini. Kalau misalnya sesuai, baru saya tentuin subjeknya buku ini nanti. Habis itu biasanya ngelihat di daftar DDC-nya sih Bu, buat nomor subjeknya ini ada di nomor berapa, sama nanti kan biasanya ada halamannya, sisanya baru lanjut nyari ke bawahnya. Nah, untuk melihat DDC-nya biasanya Ragil mulainya dari buku nomor berapa kalau DDC-nya? Kalau buku sih biasanya langsung sesuai subjeknya sih Bu. Misalnya kalau subjeknya No. Maksud saya itu misalnya ini ada buku ya, ada subjek buku ini gitu ya. Nah, itu Ragil, oh ini subjek bukunya. Biasanya untuk melangkah ke DDC-nya itu Ragil masuk bukunya kan ada buku 1, 2, 3, 4 tuh. Iya. Ya kan? Nah, Iya. Ragil tahu ini subjek buku masuk di kelas berapa, itu nyarinya kalau di DDC mulai buku berapa kalau Ragil? Dulu saya juga agak sedikit lupa Bu. Ayo. Ya, kalau dulu sih kalau nggak salah ingat biasanya buku 1 Bu. Soalnya kan di halaman buku 1 itu halaman awalnya ada ngejelasin kelas besarnya dulu Bu. Itu buku tabel kan, kalau buku 1 itu kan, ya kan, paling nggak kan gini, ini aku kasih triknya nih ya. Kamu temannya Resa juga kan, Maresa kan? Iya. Ya, Maresa pun juga ini sih, saya kasih triknya tuh kayak gini sih. Kalau kamu pengen tahu, pengen gampang untuk belajar klasifikasi itu, jangan pernah misalnya nyari nomor buku itu mulai dari buku 2 ataupun 3. Iya. Atau pokoknya jangan pernah mulai kamu buka DDC itu kalau klasifikasi itu dari buku 1, 2, 3 itu jangan dimulai dulu. Awal pertama menentukan ini nomor itu bukanya langsung kamu larinya ke buku 4. Buku 4 kan indeks tuh. Iya. Jadi kalau menurut aku gini, ketika kamu pegang buku ini subjeknya tentang ini, nomornya di kelas berapa, udah dari daftar isi langsung larinya ke indeks, buku indeks. Kalau aku sih ya trik aku sih seperti itu, dari buku 4 itu baru lari ke buku 2, 3 gitu. Nah, rata-rata teman-teman mahasiswa ilmu perpustakaan kalau disuruh klasifikasi larinya langsung masuk ke buku 2 sama 3 setelah baca buku 1, ya kan? Ya, jadi mereka akhirnya bingung nyari nomornya dari mana nih, bingung cari nomornya, padahal kalau mau lari ke buku 4 dulu itu lebih gampang karena di buku 4 itu indeksnya, karena kan dari indeks itu udah langsung masuk ke turunannya juga gitu loh. Iya. Jadi nggak perlu susah-susah. Bahkan kadang saya sendiri klasifikasi itu kadang tuh ketika sudah masuk di buku indeks buku 4, karena di situ sudah ada turunannya juga, saya nggak perlu buka buku 2, 3 dan buku 1 kadang itu. Saya hanya kadang dari buku 4 balik ke buku 1. Saya cuma melihat nomor tabel doang gitu. Kalau buku 2, 3 malah justru kadang cuman bener nggak sih, cuman ngecek doang gitu. Tapi yang utama saya biasanya larinya ke buku 4 dulu. Dan itu juga kadang buat tes saya ke temen yang non ilmu perpus itu, tahu klasifikasi nggak? Tahu. Kalau tahu buat klasifikasi, cara klasifikasi
mulainya dari buku nomor berapa kalau di kalau dia jawabnya buku nomor 2, 3, dan 1 awal mulanya udah salah duluan kalau saya sih, kalau saya pribadi ya, menurut saya. Karena kuncinya klasifikasi itu udah di buku 4 sebenarnya, di buku indeksnya itu. Iya. Kita lebih cepat untuk menyelesaikan pekerjaan klasifikasinya kita itu lewat buku 4. Baru kita lari ke buku 2 sama 3. Kalau kita langsung buka buku 2, 3, yang jelas pasti kamu akan kebingungan sendiri. Coba kalau nggak percaya itu. Iya sih, Gitu sih. sempet bingung sih Bu, apalagi pas ada ujian sih Bu, kan kadang suka mepet Nah itu sama kan. waktu itu. Iya, kayak kemarin pas kemarin saya kadang tuh sering pasti, makanya saya bilang klasifikasi itu kerjaan saya itu seru, unik gitu loh, seru. Itu serunya kan apa ya, itu tadi gitu, cari nomor itu bisa beda-beda gitu kan. Saya kadang masih usil, kadang tuh saya masih usil kalau lihat Reza gitu kan, Reza ujian gitu, ujian klasifikasi, ujian apa, ujian klasifikasi kan gitu. Saya usil aja, oh judulnya ini gitu. Itu sih karena saya masih usil aja sih melihat dia itu ngerjain gitu. Ya, tapi karena dia udah kasih tahu triknya sih, jadi dia pasti larinya buku 4 dulu gitu kan. Yang satunya juga yang di ponakan saya di D3 perpustakaan di UNER pun juga gitu. Saya kasih tahu, jangan deh kalau pakai DDC jangan pernah lari ke buku 2 sama 3 ataupun buku 1. Lari ke buku 4 aja dulu gitu. Jadi masih saya sering usil gitu pas mereka ujian itu, ini nomornya nomor apa ya, kayak kemarin sih kemarin waktu pas si ponakan saya yang D3 perpustakaan itu ujian klasifikasi udah kayak diskusi aja. Nah ini ujian kenapa jadi diskusinya kita bertiga ya, yang ujian 1 orang, yang diskusiin nomor 3 orang gitu kan. Jadi kita di sini ngebantu lewat buku 4, buka dulu buku 4, buka dulu. Oh kayak gini nomornya ini nih, ya udah tinggal ngecek tabelnya doang kalau memang itu dia butuh nomor tabel gitu kan. Kalau nggak butuh nomor tabel ya udah pakai nomor yang ada di indeks gitu aja udah cukup. Yang konfirmasi ke buku 2, 3 gitu aja. Oke. Iya sih kalau pakai DDC ya kadang suka bingungnya di situ sih Bu. Kalau ini kadang waktunya juga kalau misalnya udah bingung kacau semua jadi. Iya, makanya itu. Karena bingungnya kalian itu karena kalian mulainya dari buku 2 atau buku 3 biasanya kan, habis dari buku 1 nomor kelas besarnya, oh dia masuk nomor kelas 300 nih misalnya kayak gitu. Langsung deh lari ke buku 3, 300, nyari kelas 300. Begitu nyari kelas 300, ini turunan yang keberapa? Nah, kan bingung gitu kan. Kalau buku 4 kan udah ada, tinggal nyari subjeknya apa, misalnya subjeknya tentang misalnya tentang ekonomi, udah nyari ekonomi apa itu tinggal ngambil dari judulnya aja kan, misalnya ekonomi pembangunan, cari aja di buku 4 itu nextnya ekonomi, turunannya ekonomi pembangunan, udah ketemu nomor besar sama turunannya, tinggal confirm aja ke buku 3 nih, kelar urusan gitu kan. Dulu aku sama teman-teman kuliah juga kayak gitu sih gitu. Jadi ya kadang sering banyak yang salah mengklasifikasi karena itu salah stepnya dulu. Tapi saat kita udah tahu stepnya yang benar, oh pakai itu ya lebih cepat. Dan saya pun itu tetap itu masih saya berlakukan ketika saya kerja juga gitu. Jadi sampai sekarang pun saya lebih nyaman pakai DDC secara bukunya daripada pakai IDDC. Karena ada yang sistem elektronik DDC itu kan IDDC. Yeah. Saya masih saya bisa pakai itu juga bisa memudahkan saya. Cuman kalau saya mau lebih afdolnya saya sih pakai buku DDC yang 4 buku itu sih gitu. Karena stepnya saya selalu mulai dengan langkah pakai nomor 4. Sebelumnya terima kasih Bu udah meluangkan waktunya untuk berdiskusi serta wawancara dengan saya. Saya mohon maaf Bu jika ada salah ucap atau salah kata selama diskusi dan wawancara ini. Oh, sama-sama. Saya juga
saya juga minta maaf kalau mungkin jawaban saya nggak membantu pun juga, ya saya mohon maaf gitu, karena itu jawaban yang ya sebatas pengetahuan saya aja selama ini gitu, yang saya alami ketika saya kerja di perpustakaan seperti apa gitu. Dan semoga juga dari jawaban-jawaban saya itu memberikan gambaran juga bagi Ragil bahwa pekerjaan di dunia perpustakaan itu, ya itu tadi pekerjaannya itu sebutannya kayak gitu, apalagi sikon-sikon yang dihadapi itu seperti itu. Jadi jangan dikira ketika dan dikira ya lulusan perusahaanku ketika lulus perpustakaan yang ada di Indonesia ini bentuknya tuh udah kayak Petra, kayak UNER, rata-rata semua seperti itu. No, bahkan itu mereka yang bentuknya seperti itu hanya masih sebagian kecil aja. Yang sebagian besar banyak yang lebih parah, bahkan sangat parah mungkin kondisinya itu masih banyak yang butuh bantuan kita selaku lulusan di perpustakaan untuk melakukan pembenahan itu banyak. Jadi ya itulah fungsinya kita sebagai lulusan ilmu perpustakaan itu untuk membantu ya perpustakaan yang ada di Indonesia ini, apalagi sekarang banyak juga kayak perpustakaan taman baca gitu kan, taman desa itu yang ya itulah banyak lah gitu. Nggak kalah kok dunia perpustakaan apa, jadi lulusan perpustakaan itu nggak usah minder lah dengan lulusan apa, lulusan psikologi, lulusan ekonomi, nggak usah minder lah. Kita nggak kalah hebat, nggak kalah eksklusif dengan mereka kok gitu, tenang aja gitu. Kalau aku sih sama pengalaman aku sama bekerja sih gitu, aku nggak pernah merasa minder dengan lulusan hukum, lulusan ekonomi, psikologi yang mungkin lebih dipandangnya lebih bonafit ya, lebih elegan gitu, lebih itu saya nggak pernah, karena bagi saya dunia pekerjaan saya sangat menantang juga, nggak kalah menantang dengan mereka gitu. Bahkan mungkin bisa dibilang dunia pekerjaan saya lebih menantang lagi dibanding mereka gitu, karena saya harus melakukan perubahan, nggak perubahan mulai dari tengah-tengah ya, saya perubahannya mulai harus dari nol, dari awal gitu. Jadi ketika saya lulus sebagai fresh graduate, saya benar-benar harus melakukan perubahan di satu instansi yang sekarang saya kelola gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Itu sih yang saya rasakan di dunia kerja gitu. Oke, ya